1 tahun 11 bulan ya, dan sangat luar biasa, sudah mencapai satu posisi yang sangat bergengsi di 3i Network. Nah, padahal terus terang aja Bapak Ibu sekalian, beliau itu joinnya itu baru di akhir tahun 2017. Nah, ketika November 2019, beliau sudah mencapai posisi Gold Agency. Bapak Ibu sekalian, posisi ini sangat diidam-idamkan seperti itu dari semua para networking yang ada di 3i Network. Kenapa? Karena di sini kita bisa passive income dan income-nya sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian, tidak kurang ya, Bapak Ibu tidak kurang. Di atas 25 juta per bulan. Dan ini sangat luar biasa, hanya dicapai dengan tempo yang sangat singkat, yaitu 1 tahun 11 bulan. Beliau bernama adalah Bapak Brian Gapo. Beliau juga berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur, NTT, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan panggilkan, ya, kita akan bincang-bincang dengan Pak Brian Gapo, ya. Beliau akan memberikan kepada kita bagaimana cara untuk membangun bisnis ini, supaya ada percepatan income yang akan Bapak Ibu terima. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, semoga video ini bisa menjadi satu inspirasi buat Anda, supaya Anda pun bisa mencapai apa yang dicapai oleh Bapak Brian ini. Oke. Halo Pak Brian. Ya, halo, selamat siang Bu Enila. Ya, Pak Brian, senang sekali jumpa dengan Bapak di siang ini, ya. Dan hari ini terus terang aja Pak, Bapak adalah seorang yang sangat luar biasa yang sudah mencapai satu posisi, yaitu Gold Agency, posisi yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang, karena terus terang aja posisi Gold Agency itu income-nya tidak kurang dari 25 juta di atas ya, di atas 25 juta per bulan, dan itu terus terang aja Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa bayangin, ya kan, 25 juta kalau mengalir terus, wah luar biasa, bahkan akan meningkat terus loh, ya. Apalagi nanti sekarang beliau sedang berjuang untuk menaikkan posisi beliau di Platinum Agency dengan bonus di atas 50 juta. Nah, Pak Brian, kalau kita hari ini ya ingin sekali ya belajar dengan Pak Brian, ada tip-tip bagaimana Pak Brian menjalankan bisnis 3i Network ini sehingga sangat cepat sekali 1 tahun 11 bulan bisa mencapai Gold Agency. Nah, Pak Brian, boleh Pak Brian ceritakan ya bagaimana Pak Brian bisa bergabung di bisnis ini, jatuh cinta di bisnis ini, dan mengembangkan bisnis ini seperti itu. Silakan Pak Brian. Oke, baik. Selamat siang untuk agen-agen 3i di Indonesia ya, di mana saja berada. Baik, terima kasih ya atas waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih kepada Ibu Enila dan mentor-mentor di mana siang hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk bersharing atau berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelumnya perkenalkan yang Brian, saya asli dari ND Flores NTT dan untuk sekarang domisilinya di Kota Batam. Ya, jadi kalau sedikit latar belakang saya sebenarnya banyak sekali ya. Dari pemulung, karne klori sampah, security, karyawan galangan kapal atau pabrik kapal juga pernah saya kerjakan, itu kurang lebih 3 tahun, security, terus terakhir saya di PLN, ya di karyawan PLN, yaitu di perusahaan BUMN, tepatnya di Kota Batam, itu kurang lebih 8 tahun. Ya. Jadi awal untuk saya join 3i ini, ya saya jatuh cinta dengan 3i ini, tepatnya di November, akhir November 2017. Ya, jadi saya kenal, kalau tidak salah sekitar tanggal 31 November saya mengenal melalui media. Gitu. Nah, dengan berjalan waktu saya kenal 3i ini melalui media Facebook, ya, Facebook. Dan saya lihat ada posting salah satu teman Facebook yang bukan teman dekat, tapi cuma sebatas teman di Facebook saja. Ya, jadi
ada postingan tentang program dari TRIA ini menabung waktu itu ya, tabungan investasi gitu. Jadi saya makin penasaran dan saya coba untuk telusuri melalui YouTube dan Google dan saya pelajari ya, karena saya juga sebelumnya adalah latar belakang saya kurang lebih 6 tahun saya terjun di dunia jaringan atau networking ya, baik yang money game ataupun yang murni saya pernah dari sana ya. Jadi dengan perjalanan itu saya ya dari pekerjaan gonta-ganti sampai kerja sambil bisnis pun ya hidupnya ya biasa-biasa saja gitu kan. Ibaratkan ya gali lubang tutup lubang ya. Jadi cuman habis buat makan ya gitu. Setiap bulan kayak gitu terus ya. Jadi luar biasa mungkin ya, dan saya tidak memungkiri bahwa itulah kuasa Tuhan yang menggerakkan hati saya dan saya bisa menemukan sebuah kendaraan yang luar biasa, itu TRIA Network ya, walaupun melalui cuma media ya, media Facebook. Dan setelah saya pelajari, saya telusuri di Google ataupun di YouTube ya, bagi saya cukup untuk meyakinkan saya bahwa program ini sangat luar biasa ya, TRIA ini. Karena yang paling penting pada saat itu saya benar-benar memahami artinya dari kekuatan perusahaan itu ada 4 pilar bagi saya itu yang kalau 4 pilar itu sudah mencukupi berarti itu sudah mau sudah bisa untuk meyakinkan saya. Yang paling penting sebelum saya meyakinkan orang lain adalah diri saya dulu ya, diri saya sendiri gitu. Nah dari perusahaannya saya pelajarin luar biasa, terus legalitas produknya ya sangat bermanfaat karena apa, investasi ya, penggabungan antara investasi sama asuransi gitu. Lalu yang ketiga itu sistemnya. Bagi saya sistem itu adalah mulai dari sistem pembagian hasil dari bisnisnya ataupun sistem yang transaksinya itu sangat transparan gitu. Nah itu cukup buat saya. Ya jadi singkat cerita saya harus dan saya bergabung ya di TRIA Network pada tanggal 4 Desember 2017. Nah, ketika saya memutuskan untuk join TRIA, tinggal bagaimana saya untuk menjalankan. Karena saya punya prinsip, apa yang saya sudah mulai, saya harus akhiri, gitu. Itu prinsip hidup saya. Ya, jadi yang saya sudah mulai saya harus akhiri, saya harus bertanggung jawab. Nah, jadi singkat cerita, bagaimana mulai dari waktu awalnya saya jalankan bisnis ini part-time. Ya, sambil bekerja, sambil jalankan bisnis ini. Nah, apa yang saya lakukan ketika awal mulai dengan waktu sedikit, sisa-sisa waktu saya. Nah, saya bisa menggunakan bisnis ini, menjalankan bisnis ini dengan online, yaitu dengan Facebook. Ya. Dan saya bagi dua, ada Facebook dan Messenger. Ya, Messenger juga saya gunakan dan Facebook juga saya gunakan. Jadi, dua media inilah yang saya pakai ketika awal memulai untuk bergabung di bisnis TRIA ini. Ya. Dan sampai hari ini pun saya masih menggunakan itu, media Facebook sama Messenger. Ya, jadi itu proses perjalanan saya kurang lebih sebelum saya capai goal 1 tahun 11 bulan. Dan sekarang saya tepatnya 2 tahun setengah ya, 2 tahun 6 bulan di TRIA Network itu saya menggunakan media online. Secara online ya. Adapun offline ya, ibaratnya offline itu 20% dan perbandingan 20 sampai 80, lebih banyak ke online. Dan hasilnya juga yang saya jalankan itu 80% itu dari online. Baik untuk pencapaian pribadi saya ataupun saya duplikasikan ke mitra-mitra saya ataupun ke agen-agen saya yang tersebar di ya hampir ya di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri gitu. Nah, oke, Pak Brian, ya. Sangat luar biasa ya. Pak Brian, jadi hari ini fokusnya Pak Brian itu pengembangan, saya lihat sih dengan ya apa yang Pak Brian katakan, bahwa pengembangan Pak Brian itu adalah via online seperti itu ya, media seperti itu. Nah, apa saja, media apa saja yang kira-kira yang Bapak bisa pakai dan bagaimana caranya seperti itu? Coba bisa Bapak berikan kepada kami supaya kami juga
dan teman-teman yang lain ini bisa seperti itu. Karena media ini sangat luar biasa dan kekuatan dari media sendiri itu luar biasa. Penggunaan media juga itu banyak sekali. Dan ini sangat potensi Pak Brian. Oke, silakan Pak Brian. Oke, betul sekali Bu. Oke, terima kasih Bu Inilah. Jadi saya gunakan untuk media itu sampai hari ini saya gunakan Messenger, Facebook, sama WhatsApp. Okay. Ya, tapi saya bagi ya. Bagi ada berapa bagian ya, sama untuk pembinaannya itu ke Zoom ya. Jadi untuk pembinaan saya bisa menggunakan Zoom sama WhatsApp. Nah, kalau untuk target pribadi atau orang baru, sasaran untuk orang baru, nah saya maksimalkan itu di Messenger sama Facebook. Nah, yang pertama kalau untuk Facebook, saya posting status. Jadi saya cuma kekuatan dari status, ya. Status itu saya posting. Nah itu yang paling pertama, status, update status. Nah, tapi dengan catatan update status saya itu akan terkonek akan terhubung ke WhatsApp, baik WhatsApp pribadi ataupun grup, gitu. Ya. Dan untuk langkah-langkah untuk di Facebook ini ya seperti biasa saya lakukan, itu setiap hari itu add pertemanan baru. Ya, nah saya punya target, biasa setiap hari saya tambahin 10 gitu, 10 orang. Ya, antara saya cari bagaimana cara dari teman ke teman itu saya akan cari yang pasti target pribadi 10 orang setiap hari, itu wajib saya add. Gitu. Nah, tinggal yang konfirmasi dan tidak ini, itu urusan nomor sekian, yang penting kewajiban saya, komitmen saya harus setiap hari itu 10 orang yang saya harus update. Gitu. Dan itu untuk Facebook. Lalu yang berikut di Facebook juga, target saya akan mencari ya grup-grup yang grup bisnis atau bisnis apa saja, dan saya akan bergabung, saya akan masuk. Dan itu target pribadi saya. Saya akan masuk di sana dengan catatan saya akan mendapatkan teman-teman banyak di sana. Kenapa? Apa tujuan saya masuk ke grup-grup bisnis atau bisnis apa saja? Tujuan apa? Karena yang saya pelajarin, ya ketika saya ada di sana, ketika ada update atau ada yang meminta pekerjaan atau ada yang cari peluang, jadi di situ kita ada di sana. Nah, kesempatan saya untuk masuk, ya saya tinggal japri pribadi ataupun saya bisa add, ataupun bisa saya posting di grup tersebut. Dan ini yang terbukti ada berapa ya, sampai hari ini pun ada berapa yang saya ini itu dapatnya dari grup-grup bisnis. Nah, apalagi kalau kita berteman dengan grup-grup lowongan kerja. Nah, di situ pasti setiap hari yang cari pekerjaan, setiap hari yang cari peluang. Ada yang nganggur berbulan-bulan. Nah, ini kesempatan kita, momen kita untuk masuk. Ya. Itu di kekuatan dari kita bergabung dengan grup-grup. Nah, ini untuk Facebook, lalu Messenger. Nah, Messenger ini saya buat, kalau pribadi saya buat grup khusus, Bu. Nah, contoh seperti grup saya buat tapi itu namanya tanya jawab bisnis cerdas, gitu. Itu saya buat. Jadi dengan catatan itu di ruang itu khusus yang belum join 3i. Jadi saya yang monitor sendiri. Ya, saya monitor sendiri. Jadi di grup Messenger. Jadi tinggal bagaimana untuk cara presentasinya. Saya tinggal copy paste. Jadi copy paste dari yang sudah ada. Seperti yang sudah disiapkan mentor-mentor saya, Pak Sandy ya. Jadi ada 4 pilar, perusahaan dengan legalitasnya, produknya, sistemnya, sama cara menjalankan bisnisnya. Nah, tinggal saya copy paste dari pindah ke Messenger gitu. Nah, dari Messenger itu ada yang pribadi, ada yang grup. Nah, yang grup ini artinya orang-orang yang sudah saya bangun komunikasi, walaupun yang cuma teman Facebook, tapi yang sudah siap ketika saya mau add di grup, saya harus konfirmasi dulu, saya minta izin dulu. Jika iya, saya akan undang ke grup Messenger. Kalau memang awalnya saya biasanya bangun hubungan baik. Jadi secara personal saya bagaimana untuk membangun hubungan baik dengan teman-teman yang baru diundang di Facebook, yang baru saya add. Ya bagaimana cara untuk memulainya? Ya saya biasa ucapan terima kasih jika teman itu sudah meng-add, sudah terima teman saya selalu diawali dengan ucapan terima kasih.
Oke. Ini kata pembuka dari saya. Oke. Jadi terima kasih sudah diterima sebagai teman seperti Iya betul, itu. Bu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata Pak Brian ini menggunakan Messenger, WhatsApp, ya seperti itu, dan juga mungkin di pembinaan Pak Brian itu mempergunakan Zoom seperti itu. Nah, Pak Brian, setelah Bapak Brian dapati beberapa teman yang join seperti itu, nah pembinaan apa aja Bapak lakukan dengan via Zoom? Kira-kira seperti apa Pak pembinaannya? Seperti itu. Oke, kalau yang sudah bergabung kan sudah masuk ke ruang. Nah, artinya ada ruang khusus ya, masuk ke grup WhatsApp, dan itu kita ada pembinaan. Nah, selain WhatsApp kita Zoom. Nah, pembinaan itu saya mulai dari, kalau untuk pembinaan, mulai dari penggunaan Zoom saja, saya ajarin. Nah, bagaimana ketika partner saya atau mitra saya yang belum bisa menggunakan Zoom, saya akan ajarin bagaimana cara menggunakan Zoom. Menginstalnya, seperti itu ya. Betul Bu, saya akan telepon dan saya ajarin. Nah, kalau sudah berhasil download, bagaimana cara menggunakan? Kita akan coba, saya akan kasih waktu 30 menit kita coba. Oke. Nah, setelah coba bisa, baru kita arahkan ke pertemuan seperti di Zoom nasional atau Zoom BCI sama ke grup saya. Ada misalnya sharing-sharing, misalnya kami nggak ada agenda, ya saya buat sharing bebas. Artinya ya mungkin dimulai ada yang mengatasi kendala-kendala di lapangan, mungkin yang masalah kendala AJI, mungkin yang masih bingung cara daftar untuk daftar calon mitra baru, masih bingung, yuk kita Zoom. Dan kita bisa di Zoom itu bisa share. Jadi kita ajarin masuk ke mana-mana, cara isi formulir kita ajarin. Itu yang saya lakukan seperti mitra-mitra di luar Batam, itu saya nggak pernah input data. Ya, mungkin mentor saya, Ibu Sesi sama Ibu Priati tahu persis bagaimana saya cara membangunnya. Saya tidak pernah di tas saya data-data mitra saya yang tumpuk-tumpuk, itu saya tidak. Ketika saya ada closing, cuman 50.000 saya kirim ke saya untuk booking ID. Saya booking ID, saya akan pandui satu persatu. Kira-kira Pak, di mana sajakah mitra-mitra Bapak ini berada? Seperti itu ya, saya ada di seluruh Indonesia, tapi berkembangnya di daerah mana aja Pak? Oke, yang berkembang ya Bu, untuk di Indonesia, di Kalimantan itu mulai dari Kalimantan Barat, itu sampai Kalimantan Utara. Ya, mulai dari Pontianak ke sana sampai Palangkaraya, Sampit, Banjarmasin juga ada, Samarinda, Balikpapan, sampai ke Nunukan sama Tarakan. Nah ini untuk Kalimantan sama di Flores mulai dari Flores Timur sampai Flores Barat. Nah, semua sekarang udah mulai di Makassar. Kemarin baru muncul satu tim agensi dari Makassar. Nah di Makassar, terus di Malaysia juga ya, Malaysia sama Australia sudah ada leader agensi satu. Sekarang saya lagi bangun online itu ya dari Hong Kong Bu. Dari Hong Kong. Oh ya. Jadi tadinya cuma ada di Indonesia, tapi sekarang sudah merebak di luar negeri, ya, seperti benar, itu. Oh, ternyata luar biasa ya bisnis 3i Network ya Pak Brian ya. Karena secara sistem kita sudah sangat menunjang, betul nggak? Seperti itu. Ya, betul. Ya, dan juga bisa dilakukan via online, dan satu lagi media sosial yang kita pergunakan, dan itu sangat mendukung. Nah, dan juga pemakai medianya yang sangat luar biasa. Betul. Ini adalah dukungan yang sangat luar biasa, seperti itu. Karena hari ini orang tidak mungkin hidup tanpa punya sebuah HP, seperti itu. Betul. Ya, betul nggak? Nah, dan hebatnya ketika Anda memiliki sebuah HP, ya kan, Anda bisa memulai sebuah bisnis sebenarnya secara online. Nah, Pak Brian, kalau saya boleh tahu lagi, Pak Brian, ya kan, bagaimana ya kan ciri-ciri Bapak meng-add seseorang di media, ciri-cirinya, ya kan biasanya nggak semua sembarangan kita add. Kalau kita add sembarangan kan ya, otomatis sudah penuh 5.000 bahkan di Facebook kita, betul nggak? Nah, adakah kriteria-kriterianya
yang Bapak khususkan seperti itu, ya kan? Karena ini sangat menarik bagi saya ya, karena tidak kita sembarangan, betul nggak? Karena banyak juga orang-orang yang mengadakan penipuan melalui media seperti itu, macam-macam. Bahkan ada ya juga yang nggak benar seperti itu. Nah, ini yang saya dapati dari beberapa teman saya yang bicara seperti ini. Makanya itu saya pengen tahu kriteria apa aja yang menurut Bapak benar-benar orang ini agak serius gitu. Kira-kira kalau dia serius kita seperti apa? Kalau dia tidak serius kita harus remove kah atau gimana? Gitu. Oke. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Ini benar ya. Ini saya pribadi ya. Jadi saya memang benar Bu ini tidak nggak akan add sembarang-sembarang. Artinya cuma lihat ini langsung klik-klik. Saya biasanya ada berapa ya yang saya perhatikan. Jadi ketika saya ada muncul, jadi saya buka dulu profilnya. Ya, saya buka profilnya, saya coba pelajari dari statusnya, dari scroll dari statusnya. Nah, ini kan ada berapa? Ada yang galau, ada yang sebarnya yang hal-hal negatif, gosip saja, ada yang ini pokoknya hoax. Nah, ini kan kalau kita add kan sangat berbahaya, gitu kan. Nah, tapi yang saya cari itu yang add itu jika ya orang-orang yang pembisnis, apalagi yang sering main online, yang sering posting produk-produk. Nah, ini sekarang sangat bagus ini. Artinya sudah terbiasa dengan menggunakan online, gitu. Nah, itu yang saya cepat untuk add-nya. Oh, gitu, nah, oke. Jadi dulu saya ini kalau pekerja kita akan ikutin statusnya gitu. Apa yang dia buat statusnya itu apa tuh. Nah, yang dia bagikan itu apa. Jadi kalau orang bisnis ini pasti beda mindsetnya. Itu pasti beda. Pasti statusnya itu positif semua. Itu kalau orang bisnis. Iya kan Bu? Iya. Jadi dia selalu pokoknya yang orang-orang bisnis itu kelihatan dari posting-postingannya. Nah, betul, Bu, betul. Ketika posting-postingan itu sangat menarik Bapak, misalkan dari segi produk, Bapak bisa menilai bahwa ini orang bisnis apa enggak. Iya. Maka kita add mereka seperti itu ya. Benar Bu, kenapa bisa seperti itu Bu? Ya. Apalagi kalau kita orang-orang yang sudah bisnis. Nah, ketika ini ya kita berpikir positif ya. Ketika kita add, kalau orang bisnis itu pasti cepat dia akan konfirmasi. Karena dia aktif ya. Karena dia aktif. Lalu yang kedua, setelah dia cepat konfirmasi, nah ketika kita bangun hubungan, pasti responnya cepat. Kenapa? Pasti tujuan dia juga sama seperti kita. Mungkin kita adalah asetnya. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana kita ketika kita membangun komunikasi, nah bagaimana kita untuk mengadu sistem bisnis kita. Jadi Anda bagus, bisnis saya bagus. Iya. Nah, berarti bagaimana cara Anda menjual sistem Anda? Betul nggak? Bagaimana caranya kita, yaitu memberitahu kepada mereka ada sistem yang jauh lebih bagus seperti itu. Luar biasa ya, keren sekali ya Pak Brian. Nah, Pak Brian, untuk sekarang ini, ya kan, apa sih visi Bapak di 3i Network ini ke depan? Sekarang kan kita ada COVID nih, seperti itu. Nah, Pak Brian sudah tepat ya, melakukan, mengembangkan usaha 3i ini, membangun sistemnya itu dengan online. Nah, pastilah Pak Brian sendiri memiliki satu visi ke depan. Betul nggak? Seperti itu. Nah, betul Bu. Gimana tuh? Apa visinya Pak? Oke, kalau visi saya Bu ya, visi saya bagaimana saya bisa menciptakan banyak leader-leader, banyak yang artinya hari ini yang saya rasakan bukan cuma saya. Ya. Nah, target saya kalau hari ini saya sendiri goal agency. Ya. Target saya tahun 2022 minimal ada 5 goal agency dalam dari ini. Oh, mantap sekali. Jadi saya punya target. Makanya sekarang saya harus bekerja di orang-orang yang siap untuk bekerja dengan saya. Oke. Nah, kalau nggak salah nih Pak Brian, di antara 3 grup Bapak, ini sudah tercipta para bron-bron yang punya penghasilan di atas 5 juta sampai 10 juta, seperti itu. Nah, ini sangat luar biasa. Artinya, sistem yang Bapak pakai, cara pembinaan, cara pengembangan, itu sudah tepat, sudah memberikan sebuah hasil yang sangat luar biasa, ya kan? Seperti itu. Nah, ini saya ngelihat perkembangan Bapak ini sangat luar biasa loh Pak. Makanya itu hari ini benar-benar kita harus belajar ya seperti itu. Karena untuk kedepannya, karena kalau sudah ada COVID seperti ini, orang-orang sudah mulai
menghindari buat keluar seperti itu. Nah, ini alangkah indahnya bisnis online 3i Network ini bisa dilakukan secara online, betul nggak? Seperti itu. Betul. Nah, karena apa? Sudah sangat menunjang secara sistemnya, ya kan? Pendaftaran bisa online, ujian bisa online, betul nggak? Pengembangan bisa online, betul? Betul. Nah, dan biayanya sangat murah loh, Pak. Benar. Ya, betul-betul, Bu. Betul nggak? Nah, Pak Ryan, seperti itu. Nah, tolong Bapak bisa juga memberi tahu kami bagaimana caranya seperti itu. Atau Pak Brian ada status apa yang khusus ya di Pak Brian seperti itu. Silakan Pak Brian. Oke, baik, terima kasih Bu. Kalau untuk posting status, saya ada untuk postingan status saya. Dari satu hari itu satu kali. Dan kalau untuk jadwal saya biasa untuk posting status saya di atas dari jam 9. Jadi sudah bebas di jam 9, nah saya baru melakukan posting status saya. Saya baru update status. Jadi setiap hari mungkin bisa di Facebook saya seperti itu. Jadi di atas jam 9 saya baru mainkan status saya. Ya. Nah, kenapa jam-jam sebelumnya saya belum posting? Ya. Artinya yang pertama, dari sebelum jam 9 itu saya mungkin aktivitas saya selain saya remove teman-teman yang sudah nggak aktif, dan yang kedua itu saya update lagi orang-orang baru. Nah, itu. Terus yang ketiga, bagaimana saya bisa bergabung lagi dengan grup-grup lain. Jadi jadwal posting status saya setiap hari di atas jam 9 malam. Oke. Nah, ini saya posting. Terus kalau untuk status, setiap hari ya saya posting status saya itu pasti berbeda. Tidak semata-mata 3i saja. Gitu. Jadi saya kombinasi. Nah, kalau misalnya ada 3i, ya saya akan selingi. Misalnya yang penting status saya yang positif. Nah, status saya yang positif dan bermanfaat, yang bisa membuat orang membacanya senang. Nah, itu status. Contoh mungkin saya bisa posting, bisa copy paste yang dari motivator atau dari buku-buku leadership, atau bagaimana cara untuk menaikkan kapasitas. Nah, ini kan menarik, gitu. Nah, itulah status saya. Atau saya bisa buat seperti buat perbandingan-perbandingan. Yang penting tidak menyinggungkan perasaan orang lain ataupun teman-teman Facebook ya. Nah, jadi ketika mereka senang. Nah, itu yang paling penting buat saya. Makanya ketika kita memposting status itu benar-benar kita lihat dulu. Ya, kira-kira ada yang terima, ada yang nggak terima lah. Nah. Oke, Pak Brian. Kalau saya boleh tahu, Pak Brian, ya ketika Bapak postingin status seperti itu, ya adakah maksud saya berapa jam sekali diposting seperti itu, ya? Ataukah mungkin satu hari cuma sekali posting seperti itu? Oke. Ya. Nah, kalau untuk yang bisnis ya, untuk bisnis misalnya kayak yang sudah terkonek dengan link saya, baik link WA Group ataupun personal. Nah, itu biasanya di atas 9. Jadi di bawahnya itu kalau misalnya posting seperti mungkin posting tambahan, nah itu biasanya siang. Jadi 3 kali lah ditambah dengan posting-posting yang positif buat saya. Gitu. Ataupun mungkin saya bisa posting foto, atau itu kan banyak ya yang like ataupun foto-foto, gambar-gambar yang bermanfaat gitu. Seperti itu. Okay. Tapi kalau untuk bisnis khusus untuk bisnis 3i, nah itu biasa di jam 9. Oke. Pak Brian, kalau saya tahu ya, ketika Pak Brian memposting sesuatu di Facebook Bapak, ya kan di profil Bapak, misalkan gitu, seperti itu. Nah, kira-kira berapa banyak ya yang like seperti itu? Berapa banyak Pak? Ya, karena saya ngeliat pertemanan Bapak juga banyak seperti itu, ya kan? Nah, pertemanan berapa persen kira-kira seperti itu? Nah, ketika mereka sudah like seperti itu kepada Bapak, ya kan? Nah, apa yang Bapak lakukan? Nah, ini penting sekali Pak, karena sekarang banyak sekali orang like kita, tapi kita nggak ngapa-ngapain, betul nggak? Betul. Ya, seperti itu. Coba Pak, bisa kasih gambarannya. Oke Bu ya. Jadi kalau yang ketika saya posting ini, dari tidak semua status yang saya posting itu sama yang lainnya. Tidak. Tergantung topiknya apa yang saya
update, yang saya posting gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalau posting foto atau video yang ini, nah itu pasti banyak yang like. Atau kayak buku-buku seperti berapa hari kemarin saya ada posting buku ya, bagaimana cara membangun mempengaruhi orang lain gitu. Nah, jadi ternyata banyak yang like di situ, banyak yang komen di situ. Gitu. Bahkan kayak kemarin itu ada sekitar 300-an lebih ya. Lebih yang like gitu. Nah, tapi ketika saya posting tentang 3i, nah ini sedikit yang komen ya. Nah, sedikit yang komen. Ya paling di like, kalau like banyak ya, tapi yang komen itu paling sekitaran mitra-mitra 3i. Tapi kalau yang bukan 3i kayak buku atau misalnya bagaimana cara meningkatkan kapasitas diri. Nah, ini pasti banyak yang komen, bahkan dari teman-teman lain di luar, dari teman-teman rekan-rekan bisnis, itu pun pasti komen ke situ. Nah, ketika mereka komen seperti yang saya bilang tadi, nah bagaimana saya? Kalau ada yang komen, ada yang like, dan saya akan tandain. Saya akan masuk ke ruang inbox gitu kan. Nah, ketika inbox, nah baru kita mulai bangun komunikasi. Kalau ada yang like sama ada yang komen, pasti saya akan masuk ke ruangan pribadi. Ya. Jadi itu sudah menandakan orang-orang itu positif seperti itu ya. Nah, bagus sekali Pak. Ini sangat luar biasa ya. Sekali lagi nih Pak, saya pengen tahu lagi nih ya kan. Berarti tiap hari harus ada remove seperti itu. Betul. Nah, dan add pertemanan baru juga Pak. Add pertemanan baru saya target setiap hari 10 orang. Pertemanan baru itu 10 orang. Remove-nya Pak? Remove-nya gimana? Nah, remove ciri-ciri yang harus kita remove itu gimana? Remove ini saya biasa lihatnya itu dari yang saya sapa sudah 3 kali, misalnya saya sapa udah 3 kali, mungkin saya ucapkan selamat malam atau selamat siang, itu pun nggak ada respon, cuma dibaca doang, nah itu saya langsung remove. Udah 3 kali saya remove. Terus yang saya sudah baru 1 kali tapi nggak pernah baca-baca, mungkin kita bisa lihat nih mana yang sudah baca, mana yang belum. Nah itu udah saya remove aja. Gitu kan. Mungkin Facebooknya udah ganti atau ya macam-macam kan. Artinya itu kalau orang-orang nggak baca mungkin dia tidak aktif di Facebook. Ya tidak aktif lagi di Facebooknya. Nah lebih baik kita add lagi pertemanan yang baru. Mungkin dari teman dia yang di dalam ini sebelum remove kan dia punya teman nih. Nah, saya akan gali dulu sebelum saya remove. Saya akan gali dia punya teman-teman, kan dia punya teman-teman itu kan. Nah saya lihat mana yang posting dari profil di berandanya itu kan apa ini, mana yang posting statusnya apa nih posting. Nah, ketika ada yang posting bisnisnya, saya add pertemanan. Pak Brian, kalau kita boleh tahu lagi nih Pak, trik-triknya loh seperti itu. Kan Bapak punya trik-triknya ini seperti itu ya. Trik apa nih sebelum kita akhiri pembincangan kita? Trik-trik apa yang perlu kita lakukan untuk kita benar-benar bisa membangun bisnis 3i Network ini secara online via media seperti itu. Coba bisa kasihkan Pak trik-triknya. Oke ya Bu, sebenarnya yang paling pertama sih dari kita sebenarnya, dari diri kita. Nah, dari diri kita ini kita mau apa, gitu kan? Tinggal sekarang kan kita punya sebenarnya alatnya itu sudah ada nih, handphone kita sudah ada, sudah canggih-canggih kan. Sekarang tinggal bagaimana kita mau gunakan barang ini, kan Bu. Nah ini yang paling penting. Nah terus apa yang kita mau dengan bisnis ini? Nah sebenarnya ini yang paling penting. Sebelum kita lanjut masuk ke berikutnya, mulai dari kita mulai posting, kita japri mereka, bangun komunikasi. Nah ini yang saya lakukan Bu. Artinya sebenarnya dari niat kita. Nah yang paling penting adalah niat kita ini adalah bukan, kalau saya edukasi ke mitra saya Bu ya, sebelum masuk ke langkah-langkah berikutnya, sebelum kita presentasi, sebelum kita bangun hubungan, yang pada intinya yang penting kita jangan berpikir bahwa kita mau japri orang, mau berteman dengan orang, ataupun mau presentasi orang ini supaya dengan harapan orang bergabung supaya kita dapat bonus. Sebenarnya ini kita udah berpikirnya salah. Ya, kenapa? Ini bisnis ini berhubungan dengan manusia. Jadi niat kita tidak baik, pasti orang akan merasakan itu. Maka malah yang kita dapat bukan closingnya, tapi malah
diblokir gitu kan. Oh Karena iya. niat kita memang ini, Bu. Nah, Oke. yang paling penting bagaimana niat kita adalah apa yang mau kita sampaikan ini adalah tulus dari hati kita dan ini bermanfaat. Soal gabung dan tidak itu kan itu urusan pribadinya gitu kan. Oke. Nah, kalau yang bergabung kan dia untung. Nah, baru kita masuk ke sana. Oh. Nah, Begitu ya. iya, Oke, Bu. bagus sekali ya Pak ya. Yang paling penting berteman dengan tulus dulu, Benar, seperti Bu. itu ya kan. Memberikan satu berita yang membahagiakan ini. Karena apa? Betul, Bu. Banyak juga teman-teman yang sudah pakai media tapi nggak tahu bahwa ada bisnis yang bisa dijalankan Betul, Bu. via media seperti itu ya, seperti 3i Network. Nah, Pak Brian, ya akhir kata dari Pak Brian. Apa sih harapan Pak Brian ya bisa mengajak teman-teman kita ini semua ya kan bisa melakukan satu bisnis 3i Network ini seperti itu. Ya, mungkin Bapak bisa mengajak seluruh ya kan kepada mereka memberikan satu lah seperti itu motivasi lah bahwa bisnis 3i Network ini benar-benar bisa dijalankan secara online dan Pak Brian sudah membuktikan sebulan bisa posisi gold agency dengan bonus di atas 25 juta seperti itu. Dan ini saya yakin banyak orang yang mengharapkannya itu. Nah, harapannya Pak, mungkin Bapak bisa kasih harapan dari saya ya. Jadi setiap leader-leader artinya sebenarnya ini sudah momennya sudah pas, ya sudah sangat tepat. Jadi ya ada yang pandemi COVID-19 ini ada hal yang positif yang untuk kita gitu kan. Artinya mungkin selama ini kita belum terbiasa, jadi hari ini kita terbiasa. Jadi mungkin buat teman-teman ya harapan supaya marilah kita sama-sama ya kita manfaatkan media yang ada hari ini, gitu kan. Jadi hari ini tidak ada alasan lagi bahwa kenapa teman ini naik posisi kita nggak bisa naik posisi, kenapa teman ini bisa closing kita nggak bisa closing. Jadi itu sebenarnya tidak ada alasan lagi. Nah, kita lihat apa yang mereka lakukan, mereka juga online. Nah kalau mereka bisa online, kenapa kita nggak bisa online? Sekarang tinggal bagaimana dari diri kita saja. Siap nggak kita untuk belajar untuk online? Ya, luar biasa. Kan seperti itu. Oke. Jadi semuanya tergantung pada diri kita. Betul. Fasilitas sudah ada, HP-nya sudah punya, perusahaan juga mendukung seperti itu. Nah, tinggal kita mencontek nih ceritanya ya. Rahasianya, ya kan rahasianya Pak Brian sudah utarakan semuanya, betul nggak? Betul. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal Anda mencontek, ya kan kata orang itu ada satu istilah yang dikatakan nggak usah pusing-pusing, betul nggak? Betul. Nah, nyontek aja seperti itu, ya kan? Iya betul Bu. Sudah nggak pakai biaya, betul nggak? Yang dicontek juga seneng ya, bisa bermanfaat buat orang lain seperti itu. Benar sekali Bu. Oke, jadi bersama 3i Network, Pak Brian mengembangkan usaha ini secara online dan untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan video ini, Anda memiliki sebuah harapan ya bisa menjalankan bisnis 3i Network secara online ya di masa COVID ini ya kan. Jangan takut lagi tidak punya pekerjaan. Sebenarnya banyak yang mesti kita kerjakan seperti itu ya. Nah, jangan lupa pakai Facebook Anda, Messenger Anda, WhatsApp Anda untuk bisa memulai satu bisnis 3i Network. Nah, percaya Bapak Ibu sekalian, kalau rutinitas ini Anda lakukan secara fokus dan komitmen, maka sukses itu ada di tangan Anda. Ya, pasti bersama 3i Network kita akan berjaya selalu. 3i Go Kron. Terima kasih Pak Brian. Ya Bu, sama-sama.